Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Milawati dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan menyampaikan hasil pengabdian saya yang berjudul pelatihan pembuatan alat permainan edukatif untuk meningkatkan kreativitas guru PAUD di RA Cendepia, Kota Surabaya. Latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut di sini karena kan APE atau alat permainan edukatif merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada pembelajaran IPK. APE ini digunakan oleh pendidik sebagai alat bantu agar pembelajaran dapat tercapai. Karena dengan adanya APE ini diharapkan dapat memperjelas materi yang diberikan. Kemudian dapat memberikan motivasi dan stimulus kepada anak. Dan proses pembelajaran anak usia dini akan lebih menarik serta tidak cepat membuat anak bosan. Nah, mengapa saya ngambil di RA Cendepia? Ya, RA Cendepia itu merupakan suatu lembaga PAUD di bawah naungan Yayasan Himatul Ayat yang ada di Jalan Dukuh Kupang, Surabaya. Di RA Cendepia ini, KBM-nya, proses kegiatan belajar mengajar, menggunakan kurikulum dari Departemen Agama, serta kurikulum internal dari RA Cendepia sendiri. Dalam proses KBM, guru Cendepia itu lebih sering menggunakan LKA, lembar kerja anak, daripada menggunakan APE. Dan sebagian APE-nya itu diperoleh dengan cara membeli, serta keberadaannya itu kurang mendapat perhatian dan jarang sekali digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, hal inilah yang menarik bagi saya, mengapa saya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu dengan cara pelatihan pembuatan APE diselenggarakan di tim Cendepia, Surabaya. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang APE dan berupaya untuk meningkatkan kreativitas guru tim Cendepia dalam pembuatan APE, yang mana untuk bahan dapat diambil dari sekitar, bahkan bisa jadi dari bahan bekas, tapi masih bisa dimanfaatkan. Kemudian berdasarkan analisis tersebut, maka kegiatan pengabdian pelatihan pembuatan APE ini merupakan solusi guru tim Cendepia dalam memecahkan permasalahan APE. Setidaknya, guru tim Cendepia akan lebih kreatif dan inovatif. Kemudian alur metode pelaksanaan pelatihan. Di sini ada tahap persiapan, kemudian tahap sosialisasi, tahap pelatihan, tahap pendampingan, tahap monitoring dan evaluasi, serta tahap pengembangan. Dan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini itu ada 2 kali. Pertama pada tanggal 26 Februari dan tanggal 5 Maret. Pada tanggal 26 Februari itu ada beberapa kegiatan, yaitu penyajian materi oleh narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian contoh APE oleh anggota tim, pelaksanaan workshop, pelaksanaan presentasi hasil, dan pemberian tugas untuk pertemuan
berikutnya. Sedangkan untuk pertemuan yang tanggal 5 Maret itu ada beberapa kegiatan juga, di antaranya tiap kelompok menunjukkan hasil karyanya. Kemudian perwakilan dari kelompok tersebut mempresentasikan hasil. Tim mengevaluasi pengumuman hasilnya dan pemberian reward. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk kegiatan yang tanggal 26 Februari. Ya, saya ada dokumentasinya tanggal 26 Februari jam 9 penyajian materi oleh narasumber tentang APE yang meliputi pengertiannya, tujuan, serta manfaat APE. Saya menggunakan metode ceramah. Kemudian ada sesi tanya jawab. Kemudian pukul 10 penyajian contoh APE yang sudah jadi dipandu oleh anggota tim pengabdian. Saya di sini minta tolong Nani Ilmiah sama Mbak Rizky Mila. Itu penyajian contoh. Kemudian jam 11 di sini sampai jam 12 pelaksanaan workshopnya. Jadi tiap kelompok itu dibagikan bahan untuk membuat APE. Silakan kelompoknya berkreasi. Di sini kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ini kelompok yang pertama menghasilkan APE jari-jari ajaib. Dia mempresentasikan dan yang lainnya menjadi murid. Kemudian kelompok yang kedua menghasilkan APE dengan judul kotak vokal. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, bola-bola angka. Yang terakhir, pohon angka. Nah, setelah semua kelompok mempresentasikan hasil, peserta pelatihan kemudian diberi tugas untuk membuat APE dengan bahan mandiri. Dan bahan tersebut bisa didapatkan dengan memanfaatkan bahan bekas dan mudah didapat. Waktu yang diberikan guna pembuatan APE itu 1 minggu dari pertemuan pertama, yaitu nantinya bertemu lagi pada tanggal 5. Dan hasil dari pembuatan APE juga dipresentasikan. Kemudian pada tanggal 26 tersebut, tanggal jam 2, peserta pelatihan undur diri. Nah, ini pelaksanaan yang hari kedua, tanggal 5 Maret ya. Jam 9 itu tiap kelompok menunjukkan dan mempresentasikan hasil APE yang sudah dibuatnya. Kemudian jam 10 sampai 10.15 tim berunding guna menentukan urutan dalam pemberian reward-nya. Kemudian jam 10.15 sampai 10.30 pemberian reward diberikan kepada peserta pelatihan. Ya. Kemudian pukul 11 kegiatan pelatihan pembuatan APE berakhir dan hasil APE yang telah dibuat oleh Dewan Guru ditempatkan di sebuah ruangan yang diberi nama Galeri Alat Permainan Edukatif dengan tujuan untuk memotivasi guru-gurunya bahwa ini loh hasil APE yang sudah saya buat. Dan kedepannya nantinya akan tidak menutup kemungkinan dari lembaga lain bisa melihat dan mencontoh APE yang sudah dibuat oleh guru-guru tim cendekia. Kemudian pukul 11.30 kegiatan pengabdian diakhiri, tim mohon izin dari RA tim cendekia. Demikian
kegiatan pengabdian yang saya lakukan bersama tim. Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian tersebut yaitu kegiatan pengabdian alhamdulillah dinilai sangat berhasil. Mengapa? Karena antusiasme yang tinggi dari peserta dalam mengikuti pelatihan pembuatan alat permainan edukatif. Jadi mereka sangat antusias sekali. Kemudian tercapainya tujuan dari program, yaitu peningkatan kemampuan dan kreativitas mitra dalam melakukan pengadaan dan pengembangan serta penggunaan APE. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya juga terjalinnya kerjasama guru-guru PAUD dengan Universitas Muhammadiyah Gresik dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran bagi anak usia dini, serta terciptanya galeri alat permainan edukatif. Akhir dari kegiatan pengabdian ini, saya mempunyai saran terhadap tim pendekia bahwa APE yang dihasilkan sudah cukup kreatif dan variatif. Walaupun demikian, masih diperlukan adanya bimbingan dan pendampingan lebih lanjut agar bisa APE-nya berkembang lebih inovatif dan kreatif lagi. Kemudian, lembaga bisa juga merancang serta membuat APE yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan kreasi sendiri. Misalnya, pembuatan APE dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Dewan Guru hendaknya mengetahui jenis-jenis APE dan memahami sejauh mana pentingnya APE yang kreatif dan inovatif. Demikian hasil pengabdian saya dengan pengabdian saya. Saya menyadari bahwa laporan pengabdian saya jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian hasil pengabdian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.